Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan sejarah dunia ya. Soal Bahtera Nabi Nuh itu mendarat di mana ya? Di dalam Quran dijelaskan di sini di Gunung Judi ya, Gunung Ararat di Turki ya. Jadi keterangan Quran ini bukanlah fiktif, bukanlah fiksi, tapi fakta dan nyata ya. Karena sejarah pun sangat sinkron gitu, sesuai penelitian para ilmuwan ahli di dunia ya. Nih, di sini dijelaskan ya. Dan firmankan wahai bumi ini ya, telanlah airmu, dan wahai langit hujan berhentilah, dan air pun disurutkan, dari perintah pun diselesaikan, dari kapal itu pun berlabuh di atas gunung Zudi, dan dikatakan binasalah orang-orang zolim. Nih ya, gunung Judi ini. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janji-janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Terus Allah menjawab ya, Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Hakikatnya aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Dan Nuh menjawab, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak ketahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh balas kasih kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Itu ya guys. Jadi bukti-bukti sejarah dunia pun di dalam Al-Quran dijelaskan ya, nyata. Aku akan mencari perlindungan nih, tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Dia anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka dia, anak itu, termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Dalam arti ini ditenggelamkan ya, berarti di masa Nabi Nuh ini sudah banyak bangsa-bangsa, sudah banyak peradaban, makanya ditenggelamkan biar ada jejak masa lalunya gitu, ada gitu, terbongkar gitu ya, di masa sekarang itu terbongkar. Jadi yang mati ini manusianya aja, sementara bangunan-bangunan jejak-jejaknya tetap utuh ya. Maka sekarang banyak terbongkar, kayak istana-istana kerajaan Majapahit itu ya. Makanya bisa disimpulkan kalau kerajaan Majapahit berjaya itu di zaman Nabi Nuh. Nih. Dan pengikut Nabi Nuh itu hanya sedikit ya. Hingga apabila perintah kami datang dan tanur dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang yang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit tuh. Jadi hanya sedikit ya. Jadi kita itu keturunan dari orang-orang pengikut, diantaranya yang sedikit ini. Setelahnya bencana air bah itu, dan dikatakan dan berkata, naiklah kamu semua ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung, dan Nuh memanggil anaknya ketika dia
ya, anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Ini udah dijelaskan tadi ya. Nah, ini jadi fakta keterangan Al-Quran ya, nyata ya, secara ilmu geografi, secara ilmu sejarah dunia pun jelas. Bahtera Nabi Nuh itu di Gunung Judi ya. Jadi setelahnya air bah ini, maka manusia itu berkembang biak, berawalnya di Eropa ya, di Turki, di Gunung Ararat di situ. Nah, menyebarlah ke sini, ke timur. Dan setelah air bah itu semua peradaban hilang ya, kerajaan-kerajaan ini. Dan makanya ditenggelamkan oleh air bah sebesar gunung-gunung, berarti peradaban udah maju itu. Udah canggih ya. Udah mengenal ilmu pengetahuan yang dibawa oleh Nabi Idris. Karena udah usianya udah berapa tahun itu, berapa ribu tahun itu, dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu udah puluhan ribu gitu. Maka otomatis peradaban pun sudah maju ya. Oke, segitu aja. Kalau kurang paham boleh diketik di kolom komentar ya guys. Nanti saya jelaskan di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat dan semoga menambah keimanan ya. Jadi tentang apapun yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu nyata, fakta ya, bukan fiksi atau fiktif, bukan. Ya, segitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.